Perkenalkan, nama saya Aurelius Dimana dan rekan saya mirip seperti kami dari Pokok Dewa Utara Kuliah dan menemukan nama Pak Desi sekaligus tim futsal SMP Satu Seragi. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama futsal? Saya nggak kenalan dulu nih. Kenalan dulu dong biar asli. Ya, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Desi Karaoke. Guru PJOK kelas 9 Aselon ya. Kemudian di sini jadi pembina ekstrakurikuler futsal dan Pertanyaan pertama, sudah berapa lama futsal SMP Satu Seragi itu berjalan sudah lama, tapi hampir lebih dari 5 tahun. Tapi untuk yang resmi menjadi ekstrakurikuler itu sudah 2 tahun ini. Sudah 2 tahun ini itu ekstrakurikulernya sudah diresmikan. Jadi kalau dulu berarti ada futsal tapi belum di ekstrakurikuler. Pertanyaan kedua, Oke, ya. berapa jumlah pemain dalam proses tim futsal saat Pemain futsal biasanya kalau dalam pertandingan, dalam tim itu yang di lapangan dimainkan itu 5 atau 3, kemudian 4 pemain, dan nanti cadangannya itu ada 7. Ada 1 kiper dan 6 pemain. Jadi kalau di total, kalau setiap kali turnamen itu ya sekitarnya 12. kita dengan pertanyaan ketiga, apakah tim futsal sekolah mengikuti kompetisi tingkat kecamatan, kabupaten, atau provinsi? Baik Mas Bian, sepengetahuan Pak Desi itu kalau yang di provinsi belum pernah. Tapi kalau di tingkat kabupaten itu pernah. Biasanya pertandingannya itu yang mengadakan sekolah yang ulang tahun. Ada juga yang PPDB itu biasanya sekolah-sekolah swasta yang memperkenalkan pihak sekolahnya itu di perkenalan para peserta. Kalau di tingkat kecamatan kita luar biasa, sekolah tingkat kabupaten dan sekali sebelumnya. Untuk pertanyaan keempat, apa harapan Pak Desi terhadap pengembangan ekstrakurikuler futsal di masa mendatang? Harapan yang tertinggi yang pasti dari ekstrakurikuler ini bisa dijadikan sebagai prestasi anak. Jadi prestasi itu tidak hanya akademik, tapi juga non akademik. Karena kalau sudah bisa prestasi di futsal ini bisa dijadikan alat untuk sekolah selanjutnya, juga bisa nanti suatu saat bisa mencari pekerjaan atau mungkin dapat kuliah dengan beasiswa atau sekolah itu bisa. Tapi untuk harapan yang paling konkret atau yang menurut saya harus ada adalah semua anak itu sehat. Apa artinya sebuah prestasi kalau anaknya tidak sehat? Makanya dari futsal ini belajar disiplin, waktu, kemudian belajar tentang manajemen waktu, ada juga belajar leadership, tapi utamanya adalah sehat. Seperti itu. Pertanyaan kedua, apa tantangan utama dalam mengelola kegiatan ekstrakurikuler? Tantangan utama adalah yang pertama, beberapa anak ini kadang punya mood yang berbeda. Jadi kalau latihan dia semangat, ada juga yang sudah mulai nggak semangat, kecil. Mungkin kalau baru padahal dalam latihan tidak boleh bergerak dari belakang atau tidak. Tantangan yang kedua itu latihannya itu kita di luar, semua di sana di lapangan futsal.
biasanya awalnya latihan di sini dulu di keluarga SMP, tapi permukaannya kan kasar, takutnya cedera, nanti latihannya di Jambi. Nah, latihan di sana itu akhirnya anak-anak kendalanya adalah menuju ke sananya karena diantar orang itu. Tapi intinya demi kenyamanan saat bermain futsal. Bagaimana proses latihan futsal dilakukan dari pemanasan hingga latihan teknik permainan. Kalau setiap kali pertemuan pasti diawali pemanasan, lari, habis lari, dilanjutkan pemanasan, pemanasan bola, baik passing, controlling, shooting. Kemudian yang terakhir nanti kita ada materi, biasanya kalau di futsal itu ada power play, ada 3-0, main dengan formasi 4-0, formasi 1-2-1, banyak sekali. Tapi biasanya seperti itu sebelum kita main diawali seperti itu. Dan nanti di akhir pertandingan kita biasanya ada pendidikan atau koridor telah melakukan ekstrakurikuler. Baik, kita lanjut pertanyaannya. Alhamdulillah, ini Pak Desi pakaian kayak gini nggak apa-apa ya, karena situasinya sholat zuhur sangat diminati. Jadi futsal itu sekarang ambil digandrungi semua kalangan, baik dari kelas 1 sampai kelas 9. Kenapa disukai? Mungkin olahraganya tidak ribet, hanya butuh bola, kemudian butuh gawang, sama lawan, udah. Mungkin kalau main olahraga yang lain, misalkan ini ya ada badminton, kita harus punya raket, kita harus punya kok. Kalau voli harus ada bola voli, harus ada net, maksudnya ribet ya. Tapi kalau futsal hanya butuh bola, gawangnya nggak ada, pakai saja itu bisa. Jadi kenapa beberapa anak suka bola futsal itu sebenarnya karena permainannya itu simpel, sederhana. Jadi dan sekarang futsal ini kan kalau main futsal itu kan boleh diganti. Kalau yang kecapean di dalam, yang keluar, nanti pergantian setelah diganti bisa masuk lagi seperti itu. Tapi kalau di permainan yang kayak sepak bola itu, kalau sudah diganti nggak bisa masuk lagi. Mungkin di situ hasilnya. Apa namanya? Bisa jadi prestasi. Apalagi di SMP kita kan sering mengadakan kelas meeting futsal ya. Itu beberapa anak itu pingin banget belajar. Baik, kita lanjutkan. Ya, Apakah sekolah saya boleh minum dulu ya? Saya minum. Halo.